perkembangan PKN di Indonesia. Pada tahun 1946, kurikulum pertama kali muncul di Indonesia. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di dalam kurikulum yang pertama ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Ini merupakan cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan citizenship education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Pada tahun 1957 terdapat mata pelajaran tentang negara dan tata hukum, di mana mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada tahun 1962 terdapat mata pelajaran civic pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1968 ini, kurikulum terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Istilah civis dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-tukar pada kurikulum 1968. Pada kurikulum SD digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civis atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1969 yaitu kurikulum SPG. Kurikulum ini berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau biasa disebut dengan PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civis, dan hukum. Tahun 1975 muncullah mata pelajaran PMP atau PKN. Nah, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau yang biasa disebut dengan PMP atau civis, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, biasa disingkat dengan PKN, atau civis, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. PMP ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran
PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada tahun 1994 muncullah PPKN. Mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kurikulum ini juga mengorganisasikan materi pembelajaran atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of content development. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan, melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Adapun tujuan mata pelajaran PPKN ini yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Pada mata pelajaran PPKN ini memiliki 3 misi sebagai berikut. Yang pertama yaitu misi conversion education, yakni mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, misi social and moral development, yakni mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, misi socio-civic development, yakni membina murid agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2006, yaitu kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 2004. Pada kurikulum 2006 ini dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 ini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN atau citizenship education dan berlaku dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik.